Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari mara bahaya, musibah serta masalah hukum yang saat ini kerap terjadi di dunia nyata. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rahmat Tamrin, mahasiswa program studi Sarjana Hukum Universitas Saibara Muhammadiyah, program studi hukum. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam perspektif Konvensi Wina 1961, tantangan dan peluang kontemporer dalam hukum diplomatik dan konsuler. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih diberinya berbagai kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, sempat iman dan Islam. Semoga kita selalu dalam mendapatkan berkah dan limpahan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tak jemu-jemunya kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan tetap selalu menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, hubungan antar negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu berdiri sendiri tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, hubungan tersebut dapat berupa hubungan politik, hubungan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun kerjasama dalam bidang hukum. Nah, dalam menjalin hubungan tersebut, ketika negara menempatkan perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler di negara lain, para diplomat memiliki tugas mewakili kepentingan negaranya masing-masing, melakukan negosiasi. Pekerjaannya seperti melakukan negosiasi, menjaga hubungan persahabatan, memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang menjadi TKI, TKW dan lain sebagainya, serta menyampaikan berbagai informasi penting kepada pemerintah negara pengirim. Agar para diplomat dapat menjalankan tugas secara bebas dari tekanan maupun campur aduk tangan negara penerima, hukum internasional memberikan perlindungan khusus berupa hak istimewa dan kekebalan diplomatik atau yang dikenal dengan istilah diplomatic privilege and immunities. Nah, hak istimewa tersebut bukan diberikan untuk kepentingan pribadi seseorang diplomat, melainkan demi menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi diplomatik sebagai wakil resmi suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya muncul berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Tidak sedikit diplomat yang justru diduga melakukan pelanggaran hukum, seperti kecelakaan lalu lintas misalnya, yang mengakibatkan korban jiwa, atau penyelundupan barang misalnya, atau tindak pidana ekonomi, pelanggaran perpajakan, hingga dugaan spionase. Nah, ketika pelanggaran tersebut terjadi, sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa diplomat tersebut tidak dapat langsung diproses secara hukum, seolah-olah kebal hukum. Atau apakah diplomat benar-benar kebal terhadap semua bentuk hukum? Atau apakah kekebalan diplomatik berarti seseorang bebas melakukan pelanggaran hukum? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini
yang menjadi alasan mengapa topik ini sangat menarik untuk dibahas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam era di globalisasi saat ini, tantangan terhadap hukum diplomatik semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, peningkatan ancaman cyber, konflik internasional, kejahatan lintas negara, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan membuat konsep kekebalan diplomatik sering menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, kekebalan diplomatik sangat diperlukan agar hubungan internasional tetap berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, apabila kekebalan tersebut disalahgunakan, maka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan bahkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap fungsi diplomatik dan penegakan prinsip keadilan. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian hukum diplomatik dan kekebalan diplomatik. Yang kedua, menjelaskan dasar hukum mengenai kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961. Yang ketiga, menganalisis berbagai bentuk penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang pernah terjadi di dunia. Yang keempat, menjelaskan bagaimana hukum internasional memberikan solusi terhadap penyalahgunaan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan pandangan mengenai tantangan dan peluang hukum diplomatik di era modern. Melalui presentasi ini saya berharap kita dapat memahami bahwa kekebalan diplomatik bukanlah bentuk keistimewaan yang diberikan kepada individu secara mutlak. Sebaliknya, kekebalan diplomatik merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan menjamin terlaksananya fungsi diplomatik secara efisien, secara efektif demi menjaga hubungan baik antar negara. Namun demikian, hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan tetap menghormati hukum negara penerima atau hukum negara lain tersebut. Baiklah, untuk memudahkan pembahasan ini, presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum diplomatik. Yang kedua, dasar hukum kekebalan diplomatik. Yang ketiga, bentuk-bentuk kekebalan diplomatik. Yang keempat, studi kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Dan yang kelima, analisis berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961. Serta yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi. Dengan demikian, marilah kita memasuki pembahasan pertama mengenai pengertian hukum diplomatik dan hukum konsuler. Baik, pengertian hukum diplomatik dan hukum konsuler. Setelah kita memahami latar belakang kepentingan pembahasan mengenai kekebalan diplomatik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian hukum diplomatik dan hukum konsuler. Pembahasan ini penting karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa hukum diplomatik dan hukum konsuler adalah dua hal yang sama, padahal keduanya memiliki fungsi, ruang lingkup, dan dasar hukum yang berbeda, meskipun saling berkaitan dalam hubungan internasional. Secara sederhana, hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan resmi antara negara melalui perwakilan diplomatik. Aturan ini mengatur mengenai pembentukan hubungan diplomatik, mengangkat duta besar, hak dan kewajiban diplomatik, hak istimewa dan kekebalan diplomatik, serta tata cara berakhirnya hubungan diplomatik.
Dengan kata lain, hukum diplomatik menjadi landasan hukum agar komunikasi antar negara dapat berlangsung secara aman, tertib, dan saling menghormati. Menurut pakar hukum internasional Boyer Mauna, hukum diplomatik adalah serangkaian norma hukum internasional yang mengatur hubungan resmi antar negara melalui misi diplomatik dengan tujuan menciptakan hubungan yang damai dan efektif. Sementara itu, menurut John Gert Starke menjelaskan bahwa hukum diplomatik merupakan aturan yang mengatur status hukum para wakil diplomatik beserta hak dan kewajiban yang selama menjalankan tugas di negara penerimanya. Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa inti dari hukum diplomatik adalah memberikan jaminan hukum kepada para diplomat agar mereka dapat menjalankan fungsi negaranya tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun intervensi dari negara penerima. Selanjutnya, kita membahas mengenai hukum konsuler agar memahami perbedaan antara hukum diplomatik dan hukum konsuler. Hukum konsuler merupakan cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui kantor konsuler seperti konsulat jenderal, konsulat maupun konsulat kehormatan. Beberapa berbeda dengan diplomat yang lebih banyak menjalankan fungsi politik dan hubungan antar negara. Pejabat konsuler lebih berfokus pada pelayanan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri seperti TKI, TKW, dan lain sebagainya. Misalnya penerbitan paspor, pemberian visa, legalisasi dokumen, perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, bantuan negara kepada WNI yang mengalami masalah hukum, serta bantuan terhadap WNI yang menjadi korban bencana atau konflik seperti yang sedang terjadi di antara Iran dan Amerika dan Israel. Maka WNI yang berada di Amerika, di Israel, dan di Iran tentunya yang sedang dibombardir, mereka mendapatkan perlindungan melalui hukum ini. Oleh karena itu, bagaimana seseorang kehilangan paspor ketika berada di luar negeri misalnya, maka ia akan menghubungi kantor konsuler atau kedutaan besar Republik Indonesia untuk mendapatkan bantuan administratif. Nah, dasar hukum mengenai hukum hubungan konsuler diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Sedangkan hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Perbedaan yang mendasar lainnya terletak pada tingkat kekebalan yang dimiliki. Seorang diplomat memperoleh kekebalan yang lebih luas dibandingkan pejabat konsuler. Diplomat pada umumnya memperbolehkan kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima selama masih menjalankan tugasnya. Sebaliknya, pejabat konsuler hanya memperoleh kekebalan terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi resmi jabatannya. Artinya, apabila seorang pejabat konsuler melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan tugas resminya, dalam kondisi tertentu ia dapat diproses menurut hukum negara penerimanya atau negara tempat dia tinggal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan tingkat perlindungan yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing perwakilan negara. Selanjutnya, kita perlu memahami siapa yang dimaksud dengan diplomat. Diplomat adalah seseorang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah suatu negara untuk mewakili kepentingan negaranya di negara lain atau di organisasi internasional.
Nah, diplomat bertugas membangun hubungan persahabatan, melakukan perundingan internasional, melindungi kepentingan negara pengirim, memberikan laporan mengenai perkembangan politik dan ekonomi negara penerima, serta mempererat kerjasama antar negara tentunya. Dalam menjalankan tugas tersebut, diplomat harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, netralitas, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki diplomat bukanlah bentuk penghargaan pribadi, melainkan fasilitas hukum agar mereka dapat bekerja secara efektif, sehingga mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di negara tempat mereka tinggal saat itu. Hal ini dikenal dalam hukum internasional dengan prinsip functional necessity, yaitu bahwa kekebalan diplomatik diberikan semata-mata karena diperlakukan untuk menjalankan fungsi diplomatik secara bebas dan efektif, bukan untuk memberikan kedudukan istimewa kepada individu diplomat. Jadi prinsip ini menjadi dasar mengapa kekebalan diplomatik tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang. Karena itu, meskipun diplomat memperoleh perlindungan hukum internasional, mereka tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati peraturan negara tempat mereka bertugas atau negara tempat mereka tinggal saat itu. Dengan memahami pengertian hukum diplomatik, hukum konsuler, serta tujuan diberikannya kekebalan diplomatik, kita dapat melihat bahwa sistem hukum internasional sebenarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan antar perlindungan terhadap fungsi diplomatik dan menghormati atau penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima. Selanjutnya, pada bagian berikutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961 beserta ketentuan-ketentuan penting yang menjadi landasan pelaksanaannya. Izinkan saya